Prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar (BHD). Presentasi ini akan membahas prinsip-prinsip bantuan hidup dasar. BHD adalah tindakan pertolongan pertama yang krusial. Tujuannya untuk menjaga fungsi vital. Tindakan ini dilakukan sebelum bantuan medis profesional tiba. Prinsip umum pelaksanaan BHD. Cepat dan tepat, tindakan BHD harus dilakukan segera dan sesuai prosedur. Yang kedua, prioritas utama, keamanan, pertolongan, dan pasien adalah prioritas. Yang ketiga, komunikasi efektif, hubungan bantuan medis secepatnya, ambulans 118 atau 119. Yang keempat, tidak membahayakan. Tindakan BHD tidak boleh memperburuk kondisi. Elemen kunci dalam BHD, penilaian kondisi pasien, periksa kesadaran, pernafasan, dan denyut nadi. Yang kedua, bantu pernafasan atau ventilasi, berikan pernafas buatan jika tidak bernafas. Yang ketiga, kompresi dada, RJP, lakukan penekanan dada untuk memompa darah. Yang keempat, mengatasi sumbatan jalan nafas, menghilangkan benda asing yang menghalangi pernafasan. Peran pemerintah dalam pelaksanaan BHD. Penyediaan pelatihan BHD untuk masyarakat dan petugas. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi, kampanye pentingnya BHD melalui media. Yang ketiga, regulasi dan standarisasi, pedoman pelaksanaan BHD sesuai standar. Yang keempat, dukungan fasilitas peralatan BHD di tempat umum. Peran masyarakat dalam pelaksanaan BHD. Yang pertama, ikut pelatihan BHD, tingkatkan keterampilan melalui pelatihan. Yang kedua, relawan BHD, beri pertolongan pertama di lingkungan. Yang ketiga, sebarkan informasi, bagikan pengetahuan tentang BHD. Yang keempat, kesadaran, tingkatkan kesadaran akan BHD. Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan BHD. Yang pertama, kurangnya kesadaran. Yang kedua, keterlambatan akses. Yang ketiga, intensifikan pelatihan. Tantangan, kurangnya kesadaran dan pengetahuan BHD di masyarakat. Tantangan, keterlambatan akses terhadap pelatihan BHD yang terjangkau. Solusi, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi BHD. Kesimpulan, yang pertama, keterlambatan penting, BHD menyelamatkan nyawa. Yang kedua, kerjasama pemerintah, masyarakat, individu. Yang ketiga, masyarakat siap terhadap situasi darurat. BHD adalah keterampilan penting, efektivitas BHD butuh kerjasama, ketingkatan kesadaran dan pengetahuan, ciptakan masyarakat siap. Pengkajian pasien dengan gawat daruratan. Gawat daruratan medis adalah kondisi mengancam nyawa, dapat juga menyebabkan cacat permanen jika terlambat ditangani. Pengkajian bertujuan mengidentifikasi masalah medis, memprioritaskan tindakan, dan melalui penanganan. Pengkajian cepat dan akurat sangat penting. Ini akan meningkatkan luaran pasien secara signifikan. Prinsip dasar ABC. A. Jalan nafas terbuka bebas sumbatan. B. Nilai pernafasan usaha nafas. C. Nilai nadi tekanan darah. Anamnesis singkat. Tanda dan gejala yang dialami pasien. Yang kedua, alergi obat, makanan, lingkungan. Yang ketiga, obat yang dikonsumsi. Yang keempat, riwayat penyakit dahulu. Pemeriksaan fisik cepat, inspeksi, pemeriksaan visual cedera, pendarahan. Yang kedua, palpasi, raba nyeri, tekan, krepitasi. Auskultasi, dengarkan suara nafas jantung. Alat bantu diagnostik. Yang pertama, EKG, deteksi aritmia, iskemia, pulse oximetri, ukuran saturasi oksigen, capnografi, ukuran kadar CO2, GDS, nilai glukosa darah.
Prioritas tindakan, triage, prioritaskan pasien. Yang kedua, tindakan segera, RCP, oksigen, kontrol pendarahan. Yang ketiga, konsultasi, libatkan spesialis. Dokumentasi 1. Lengkap, temuan pengkajian. Tindakan, respon pasien. Yang ketiga, standar mudah dipahami. Gunakan format standar, contoh lembar observasi pasien, catat perkembangan. Kesimpulan dan evaluasi. Sistematis, pengkajian komprehensif. Yang kedua, latihan tingkatkan keterampilan. Yang ketiga, evaluasi kualitas pelayanan. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT). Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) adalah sistem pelayanan yang terkoordinasi. Tujuannya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat situasi darurat. SPGDT diatur dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2016. Sistem ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Komponen utama SPGDT: prarumah sakit, pelayanan di lokasi kejadian, dan transportasi ke fasilitas kesehatan. 1. Ambulan gawat darurat. 2. Premedis. 3. Nomor telepon darurat 118 atau 119. Intra rumah sakit, pelayanan di IGD rumah sakit. 1. Trias pasien. 2. Fasilitas dan peralatan medis memadai. Yang ketiga, tim medis terlatih dan kompeten. Sistem antar rumah sakit, sistem rujukan pasien antar fasilitas kesehatan. 1. Koordinasi rujukan efektif dan efisien. Sistem informasi rujukan terintegrasi. Peran dan tanggung jawab dalam SPGDT. Masyarakat melaporkan kejadian dengan benar dan cepat, memberikan pertolongan pertama. Yang kedua, petugas ambulan memberikan pelayanan prarumah sakit yang profesional melalui trias. Yang ketiga, rumah sakit menyediakan pelayanan IGD 24 jam yang berkualitas menerima pasien rujukan. Yang keempat, pemerintah membuat kebijakan dan regulasi terkait SPGDT, menyediakan sumber daya. Standar perkembangan SPGDT. 1. Meningkatan SDM, peralatan dan pendidikan tenaga medis. Yang kedua, mengadai peralatan medis dan ambulan yang memadai. Yang ketiga, sistem informasi, pengembangan sistem informasi dan komunikasi integritas. Yang keempat, sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang SPGDT. Integritas teknologi dalam SPGDT, yaitu ada pelaporan kejadian gawat darurat, ada konsultasi jarak jauh, dan ada juga pelacakan ambulan. Contoh sukses implementasi SPGDT. Studi kasus keberhasilan SPGDT di kota atau kabupaten tertentu. Ada peningkatan waktu respon ambulan, ada peningkatan kepuasan pasien. Sistem SPGDT di negara lain yang lebih maju. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Komitmen. 2. Dukungan. 3. Kesadaran. SPGDT penting untuk meningkatkan pelayanan kegawat daruratan. Implementasi efektif butuh komponen dari semua pihak. Pemerintah perlu terus berikan dukungan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi.